warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 6 Kebondalem, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 6 Kebondalem, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harap-harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu semua bisa hadir di sini dalam acara diseminasi pemahaman budaya positif. Ini merupakan tugas saya di modul 1.4, yaitu aksi nyata untuk mendiseminasikan pemahaman budaya positif. Semoga setelah kita menyaksikan diseminasi ini, kita bisa mempraktekkan budaya positif yang ada di SD kita. Bapak Ibu, untuk memulainya ya, supaya suasana cair, saya ada ice breaking. Saya mau bercerita, kemudian nama yang saya tunjuk, supaya melanjutkan kata yang terakhir untuk membuat cerita selanjutnya atau kalimat selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa dimulai ya? Baik, ceritanya begini. Siap-siap nama yang saya tunjuk. Nanti kalian juga nanti Bapak dan Ibu juga menunjuk nama, kemudian untuk melanjutkan cerita Bapak Ibu. Saya mulai dulu. Pagi tadi saya jalan-jalan ke pasar, membeli banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Saya juga membeli kue. Kemudian tidak disengaja saya bertemu dengan teman saya waktu kecil, yaitu teman ketika saya sekolah di MI. Saya teringat dia adalah anak yang sangat lucu. Bunyilah, lucu. Lucu sekali ya nikah anak kecil itu. Dia berlari-lari, berjalan-jalan dan bermain dengan temannya. Bu Titin teman. Saya punya teman yang sangat lucu, namanya Firda. Dia selalu bertingkah sangat lucu, yang membuat teman-temannya sampai tertawa terpingkal-pingkal. Terpingkal-pingkal? Oh lanjut ya? Lucu ya? Siapa? Aku. Terpingkal-pingkal sekali. Tertawa sambil terpingkal-pingkal sehingga mereka semua lupa kalau waktu sudah menunjukkan sore hari di mana mereka harus melaksanakan mengaji di TPQ sebelah rumahnya. Sebelah rumah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut next.
Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu jawab setuju atau tidak setuju. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau boten? Atau kurang setuju juga boleh. Setuju? Oke. Pertanyaan nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, kurang setuju atau tidak setuju? Pertanyaan nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju semua, nggih? Baik Bapak Ibu, nanti setelah kita belajar tentang budaya positif, kita tahu jawabannya. Next, berilah. Materi kita pada hari ini yaitu tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. 3, nilai-nilai kebajikan universal. 4, motivasi perilaku manusia. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan sekolah. Dan 8, segitiga restitusi. Ya, yang pertama tentang perubahan paradigma. Buka tangan Anda. Ini berarti saya butuh 2 model maju ke depan. Saya minta ya, minta tolong Pak Agung dan Pak Adit. Kita tolong maju. Pak Agung dan Pak Adit, saya butuh bantuannya. Begini ya, saya bacakan dulu. Buka tangan Anda. Bayangkan Anda meletakkan sesuatu yang sangat berharga di atasnya. Lalu kepalkan tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi begini Pak Adit sama Pak Agung, siapkan kepalan tangannya. Kita mulai ke Pak Adit dulu. Pak Adit, dibayangkan ya, kepalan tangannya kanan saja yang dibutuhkan. Ini adalah jenengan itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga menurut jenengan. Bisa dibayangkan ya? Sesuatu yang sangat berharga itu ya boleh keluarga, harta benda juga boleh. Seseorang yang jenengan sayangi juga boleh. Itu adalah orang yang sangat berharga juga kan? Benda juga boleh, seseorang juga boleh. Ya, di genggaman tangan Anda. Kemudian tugas Pak Agung, jenengan berusaha semaksimal mungkin dengan usaha apapun yang jenengan bisa untuk membuka kepalan tangan Pak Adit. Berhasil atau tidak saya ingin lihat. Jenengan juga begitu karena ini sangat berharga, sehingga jenengan bagaimana untuk mempertahankannya. Begitu nggih? Monggo. Bisa membantu Pak Agung untuk membuka kepalan tangan dari Pak Adit. Dengan rayuan atau dengan uang? Kapan boleh Pak? Enggak boleh. Dengan rayuan. Dengan kekerasan membujuk. Ini tak berharga buat saya. Gak bisa deh. Sekarang giliran. Berarti Pak Agung tidak berhasil membuka
Pak Agung. Ini sangat berharga yang di kepala tangan jenengan. Kemudian Pak Adit berusaha mencoba, apakah Pak Adit berhasil? Pak, ini apa? Kenapa nggak dijelaskan? Banyak protes tadi. Boleh nggak saya membeli ini? Nggak ada harganya. Berarti nggak bisa. Dua-duanya tidak berhasil ya membuka kepala tangan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Adit dan Pak Agung. Terima kasih. Jadi ini Bapak Ibu, perubahan paradigma. Nomor 1, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi tidak ya. Kemudian mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Misalkan menutup tadi karena ingin mempertahankan barang yang berharga tadi, itu alasannya. Kemudian nomor 2, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Jawabannya adalah iya. Karena Pak Adit pun tidak membuka kepala juga, Pak Agung juga tidak mau membuka kepala tangannya. Kemudian nomor 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Sinten Bapak Ibu yang memegang kontrol untuk membuka ataupun menutup? Dirinya sendiri, gitu ya. Jadi posisi kontrol itu ada pada dirinya sendiri. Ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ilusi ini jadi kayak seperti hayalan saja ya ternyata ya. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang nomor 2, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian hanya ilusi saja bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Kemudian yang keempat, hanya ilusi saja bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini adalah miskonsepsi dari pemikiran kita selama ini. Ternyata semua itu hanya ilusi. Begitu nggih? Saya berikan contoh untuk yang nomor 3. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu misalkan contohnya pemberian penghargaan atau hadiah kepada anak-anak yang mendapat peringkat 1, 2 itu. Kemudian atau memberikan nilai 100. Misalkan ada anak mendapat nilai 100, kemudian ibu atau bapak guru itu memberikan uang 10.000. Nah, itu adalah penguatan positif. Tapi Bapak Ibu di situ ada dampak negatifnya karena menyebabkan anak tersebut ketergantungan. Jadi anak tersebut merasa kalau dapat nilai 100 pasti gurunya nanti ngasih saya uang 10.000. Nah, jadi motivasinya itu dari luar, tidak dari dalam. Itu adalah dampak negatifnya untuk anak tersebut. Kemudian untuk anak yang tidak mendapat uang bagaimana? Misalkan hari ini gurunya itu memberi uang 10.000 untuk anak yang mendapat nilai 100. Kemudian keesokan harinya ulangan lagi. Ada anak yang mendapat nilai 100 tapi tidak diberi uang dan anaknya itu berbeda. Pasti dia berkecil hati. Kemarin temanku Tania 100 dikasih uang 10.000. Hari ini aku ujian dapat 100 kok nggak dikasih uang. Nah itu dampak negatif dari penguatan positif. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori pilihan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori pilihan itu semua perilaku memiliki
tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori pilihannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori pilihan itu model berpikirnya menang. Selanjutnya tentang makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Ini ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi misalkan ada anak-anak tidak disiplin, itu kita seringkali mengaitkannya dengan hukuman. Misalkan ada anak terlambat, kita hukum. Ada anak ketika upacara tidak memakai seragam lengkap, kemudian dihukum. Nah, itu yang selama ini sering kita lakukan. Disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi misalkan anak-anak itu rajin masuk, selalu tepat waktu, kemudian selalu mengerjakan tugas dan PR. Yang kita harapkan motivasinya adalah dari diri sendiri, bukan karena takut dihukum, karena takut mendapat nilai jelek. Nah, tugas kita adalah itu, menciptakan motivasi intrinsik pada peserta didik kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Dan Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini lanjut. Nih, karena kita sebagai pendidik ya, maka nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan ini salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, kreatif. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan keenam, berkebinekaan global. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu untuk
untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasinya karena itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi tersebut masih dari luar, melakukan sesuatu yang baik, rajin belajar, itu karena tujuannya itu ingin mendapat penghargaan dari gurunya. Kemudian selalu datang ke sekolah tepat waktu, karena ini tadi menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi anak tersebut masih memiliki motivasi dari luar atau ekstrinsik. Kemudian kalau motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan tetap menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka memahami betul disiplin itu apa, bertanggung jawab itu apa, semangat belajar itu apa. Nah, sehingga timbul kesadaran dalam dirinya, sehingga terbentuklah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Teori motivasi perilaku manusia. Ini tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu tadi yang motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga motivasi eksternal. Kemudian kalau motivasi yang internal, untuk menghargai diri sendiri itu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Bapak Ibu, kita lanjut ke dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini dihukum oleh penghargaan, dan penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan ini tadi. Karena dorongannya itu dari luar, tidak dari dalam dirinya tadi motivasinya. Kemudian dampaknya itu ketergantungan kalau sebuah penghargaan itu. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Saya jelaskan penghargaan merusak hubungan seperti ini. Ketika kita melaksanakan ulangan, itu tadi anak yang mendapat nilai 100 itu kita beri uang. Kemudian anak yang mendapat 90 dan seterusnya itu tidak mendapat. Itu insya Allah kalau menurut saya, dari anak yang tidak mendapat uang itu pasti ada rasa cemburu kepada temannya yang mendapat uang. Jadi dapat merusak hubungan antar pertemanan, atau juga bisa membenci gurunya. Bu guru ini kalau teman saya dapat nilai 100 diberi uang, saya 90 padahal hanya kakek 10, wayahe nek koncoku 10.000, saya 9.000 saja. Itu juga menciptakan atau menimbulkan kecemburuan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari anak-anak. Sekarang kita ke materi bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ini boleh saja memberikan apresiasi, pengakuan, tapi dengan cara beri dukungan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Selanjutnya, beri pengakuan kepada semua murid yang ada di dalam satu kelas itu.
kita beri pengakuan semua. Kalau yang satu dipuji berarti yang satunya juga. Karena setiap anak itu pada dasarnya adalah memiliki kecerdasan masing-masing. Mereka mempunyai bakat masing-masing. Tidak ada anak itu yang bodoh. Jadi semua harus diberi pengakuan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Jangan hanya melihat hasil akhirnya. Ini untuk pemberian pengakuan. Contohnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ketika memberi pengakuan atau apresiasi itu kita tunjukkan nilai kebajikannya. Nilai kebajikan dari anak tersebut berarti rasa empatinya. Ada lagi contoh, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu adalah contoh pengakuan, nggih. Kita sebutkan nilai kebajikannya. Di situ nilai kebajikan adalah kepedulianmu. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Jadi kita sampaikan nilai-nilai kebajikannya itu supaya anak-anak paham. Ya, kita ke materi selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Semua manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini mencakup sandang, pangan, dan papannya. Kemudian kesenangan, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini juga kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, nggih. Bertahan hidup, penguasaan. Penguasaan itu misal ada siswa kita itu dari kalangan orang kaya, misalkan dia inginnya itu dalam kelasnya dia berkuasa menguasai semua teman-temannya. Oh, berarti tindakan anak seperti itu karena butuh penguasaan. Kemudian kesenangan, yang dibutuhkan kesenangan sering kita lihat ini terjadi pada murid-murid kita. Misalkan ada yang jahil, menyembunyikan sepatu temannya, kemudian temannya mencari. Nah, itu malah yang menyembunyikan itu malah tertawa, seneng. Berarti dia membutuhkan kesenangan atau menyembunyikan bekalnya, bukunya, dan lain-lain. Jahil ya, anak jahil itu berarti anak tersebut itu butuh kesenangan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, ini seperti anak-anak yang butuh kasih sayang itu ya seperti suka menggoda temannya itu ya, berarti anak tersebut minta diperhatikan. Oh, berarti anak itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, kita lanjut ke tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini monggo kita jawab bareng ya. Nanti setelah ini ada kunci jawabannya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu semua, hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu, saya ulangi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Ayo Ibu Tania atau Ibu Rindi, Pak Guk, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagaimana Bu Ririn? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lanjut ke nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi?
konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Oke, ada yang menjawab hukuman, ada yang konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman ataukah bentuk konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Di sini murid disuruh untuk tidak, betul ya? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apakah konsekuensi, Bapak Ibu? Terakhir ini hukuman. Ya, kita survei membuktikan. Bunyilah next. Ini ya jawabannya. Ini saya tidak akan terlambat lagi, itu hukuman. Kemudian yang konsekuensi itu menggantikan kertas tugas teman yang dicoret tadi, membersihkan tumpahan air, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, lanjut. Ini ya Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bedanya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, ini hukuman. Kalau konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri sendiri. Ini menyakiti diri sendiri itu seperti anak-anak dihukum, ayo membersihkan halaman karena tidak mengerjakan PR, itu bukan dia capek gitu loh, jadi kan menyakiti diri. Kemudian konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau anak mendapat hukuman. Kalau mendapatkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Sebelum kita posisi kontrol seorang guru ada 5, kita eksplisit dulu Bapak Ibu. Diperhatikan nih. Kalau misalkan saya berkata batik, Bapak Ibu pegang pundak atau bajunya. Kalau saya mengatakan batuk, berarti batuk, pegang mulutnya. Kalau misalkan saya bilang botak, yang dipegang adalah kepala. Oke? Semuanya termasuk gila. Yuk, siap ya? Batik, batuk, botak, batuk, batuk, batik, botak, batuk, batik, botak, botak, batuk, batuk, batik. Ya, terima kasih. Lanjut deh ke posisi kontrol seorang guru.
kita kira-kira berada di posisi yang mana ya sebagai seorang guru? Ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Lanjut Bu Ila. Ini posisi yang paling ideal bagi seorang guru, ada di posisi manajer. Guru berdialog bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas berhasil pada diri murid. Bapak Ibu, saya ingin menampilkan contoh posisi kontrol seorang guru yang 5 tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
terlambat? Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu tadi tayangan dari 5 posisi kontrol. Jadi yang diharapkan posisi kontrol yang paling ideal adalah yang bisa kita laksanakan, yaitu posisi manajer. Semoga kita bisa melaksanakan ya Bapak Ibu posisi manajer ini. Materi kita selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ketentuan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal.
3. Pernyataan keyakinan kelas berupa kalimat positif, jadi bukan negatif. Contohnya seperti ini. Kalau kita bersama anak-anak didik kita membuat keyakinan kelas, kita sepakati dulu atau kita tanyakan dulu kepada anak-anak keyakinan kelas apa yang ingin kita capai ya anak-anak di kelas. Misalkan anak-anak menginginkan kelas yang bersih. Jadi kata-katanya bukan dilarang membuang sampah sembarangan, tetapi kata-katanya dalam bentuk positif, yaitu kalau positif menjaga kebersihan. Kemudian kalimat negatifnya misalkan lagi dilarang mengganggu teman. Kalau kalimat dibuat di dalam bentuk kalimat positifnya itu menjadi apa Bapak Ibu? Apa Bu Nila? Dilarang mengganggu teman itu lebih praktisnya menggunakan kalimat positif, saling menghargai, betul Bu Nila. Oke. Kemudian nomor 4, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami warga kelas. Kelima, sebaiknya sesuaikan dengan lingkungan atau keadaan di kelas. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Ketujuh, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu dan refleksinya. Materi kita terakhir, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini guru yang berperan sebagai manajer tadi, posisi kontrol manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya ingin menunjukkan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada peserta didik, Bapak Ibu. Mohon sebentar. Flash disknya ada gangguan. Mau masuk ya? Ini Bapak Ibu, saya kemarin melakukan segitiga restitusi. Semuanya. Ini gimana kabarnya? Ini ada semua. Ini tahu itu bukan ini ya, Ibu mengambil ini karena ini bertanya bahwa tadi saat ulangan agama itu nampak ini mendengar jawaban teman. Apakah kemudian boleh tahu kenapa ini menggunakan hal tersebut? Saya tidak tahu jawaban kalau sudah tidak bisa menilai saya juga. Oh gitu. Setiap orang bisa saja melakukan hal demikian karena itu nilainya bagus dan melakukan kesalahan adalah hal yang wajar. Tapi ini ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan untuk mendapat nilai yang bagus. Apakah kamu tahu bagaimana caranya? Kamu sudah ya bagusnya kamu bisa menunjukkan cara yang lebih baik.
jujur dan rajin belajar agar Rini memperoleh nilai yang diinginkan. Sekarang Rini bisa melanjutkan waktu istirahatnya. Yaitu tadi segitiga restitusi. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh guru adalah menstabilkan identitas dulu, kemudian melakukan validasi tindakan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Itu segitiga restitusi urutannya. Bapak Ibu, kita ke kesimpulan. Guru yang baik harus memahami akan arti sesungguhnya pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat anak dan mampu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan posisi ideal guru, yaitu posisi manajer. Guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, memerdekakan murid, dan tujuan akhirnya guru dapat menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, demikian kesimpulan. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan ada banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya. Coba sekarang ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Anak-anak, masih ingat guru kemarin menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan? Ya, yang kita pelajari kemarin, nilai-nilai kebajikan apa saja? Jujur, disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, kerjasama, pintar, apalagi saling menghormati. Nah, itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Hari ini Bu Guru ingin membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, untuk itu Bu Guru ingin anak-anak itu membayangkan kelas seperti apa yang kalian inginkan, ya? Bisa ya? Kelas seperti apa ya yang saya inginkan? Suasana seperti apa yang saya inginkan? Gitu ya. Nah, untuk itu Bu Guru ingin membagikan sticky note ini ya. Bu Guru bagikan, kemudian kalian tulis suasana kelas yang kalian inginkan seperti apa, kemudian kelas yang bagaimana yang kalian inginkan, kalian tuangkan dan kalian tulis di sticky note ini. Setelah itu kalian tempel di papan tulis sebelah sedia. Paham? Coba sekarang dibayangkan dulu kelas seperti apa ya yang saya inginkan. Kira-kira sudah bisa membayangkan suasana yang bagaimana yang diinginkan? Siap menuangkannya di dalam sticky note ini? Baik, Bu Guru bagikan. Yang sudah dapat boleh langsung diisi. Yang sudah selesai isi boleh langsung ditempel. Ya, boleh langsung ditempel yang sudah selesai satu-satu deh.
tidak? Ya ini mejanya saya lihat kok banyak coretannya ya anak ya. Tidak jahit sama teman, kemudian membantu teman yang kesusahan, tidak sekali. Nah, dari impian yang sudah kalian tulis, kita cari nilai kebajikannya. Nah, itu nanti bisa ditulis di kesepakatan kelas. Misalkan anak-anak gantikan tidak menyontek jawaban teman. Ini kalau kita ambil nilai kebajikannya itu apa? Tidak menyontek jawaban teman. Berarti perilaku yang apa ini? Tidak menyontek jawaban teman. Jujur. Iya. Jadi kalau tidak menyontek itu berarti anak itu adalah jujur. Bisa kita tulis di sini ya. Jujur. Kemudian nomor 2, mengembalikan barang pinjaman. Ini adalah nilai kebajikan apa ini? Pintar, tanggung jawab. Tidak terlambat masuk kelas. Pintar, disiplin. Keempat, ini ada tidak membuang sampah sembarangan. Berarti apa? Menjaga kebersihan. Jaga kebersihan. Tidak mengganggu teman. Saling menghormati. Tidak mengolok-olok teman. Saling menghormati, menghargai sama ya. Masuk di sini ya, bisa ya? Ya. Kemudian tidak rame di kelas. Disiplin, kita sudah masuk. Kemudian tidak mencoret meja. Masuk di menjaga kebersihan. Kemudian tidak jahit sama teman. Dia saling menghormati, saling menghargai, oke? Membantu teman yang kesusahan. Yang pintar saling menolong. Nah, anak-anak, dari yang sudah kalian tulis, ini dapat disimpulkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah jujur. Jadi anak-anak semua harus mempunyai sifat jujur. Kemudian tanggung jawab harus kita miliki juga ya. Kemudian disiplin. Keempat, menjaga kebersihan. Kenapa? Saling menghormati. Dan keenam adalah saling menolong. Bisa disepakati anak-anak? Bisa dilaksanakan? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas untuk kelas 3 sudah terbentuk. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kita harus ingat kesepakatan kelas. Oh, harus jujur, harus tanggung jawab, gitu ya. Oke? Ya, baik. Karena sudah terwujud kesepakatan kelas, guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.